Dewa medis terkuat. Bab 557. Tidak. Sang kapten tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Hampir pada saat yang sama, cahaya kemasan tanpa ampun melewati laras meriam energi spiritual, dari atas kapal hingga ke buritan kapal. Kemudian datanglah kapal Lingu kedua, kapal Lingu ketiga. Sepanjang jalan, Xiao Chen menghancurkan lawan-lawannya tanpa ampun dengan kekuatan yang luar biasa. Beberapa kapal perang Lingu hancur hampir dalam sekejap. Tidak ada langkah kedua, dan tidak ada kesempatan kedua. Dengan kekuatan sebesar itu, sebuah lubang besar tercipta di seluruh ruang. Ledakan itu bagaikan kembang api yang cemerlang, mekar di langit berbintang. Di langit berbintang, hanya ada satu interkom kristal, yang terus mengeluarkan suara berisik. Armada ketujuh telah dihancurkan. Bersiaplah, dia datang. Dia datang. Panggil semua makhluk abadi dan bergabunglah dalam pertempuran. Beritahukan kepada pangeran. Masalah ini harus diberitahukan kepada pangeran. Walaupun suaranya keras, tidak seorang pun sempat mendengarnya, karena semua kehidupan di sini telah berubah menjadi asap. Dan cahaya keemasan itu sudah menuju langsung ke arah dinasti Qin besar. Semua orang di istana Qinzuang dipanggil keluar, dan kapal perang Lingu, satu persatu, menggunakan lompatan spasial untuk menghalangi jalur cahaya keemasan. Tetapi cahaya keemasan itu terlalu cepat. Tepat ketika semua orang berkumpul, dia sudah tiba. Untungnya, Pusat Komando Qinzhouang Mansion telah membuat prediksi terlebih dahulu pada saat pertama, meramalkan bahwa Xiao Chen akan segera tiba. Oleh karena itu, sebelum Xiao Chen tiba, puluhan kapal Lingu, begitu mereka berkumpul, langsung mengaktifkan semua meriam Lingu untuk menyerang. Cepat! Serang cepat! Sesuaikan arah dan serang dengan seluruh kekuatanmu. Semua orang, semua istana abadi, harus menggunakan seluruh kekuatan mereka. Harus. Tidak seorang pun boleh menahan diri. Serang. Bersamaan dengan gemuruh itu, meriam senjata spiritual yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang pun menyala, bagaikan hamparan bintang yang luas. Sungguh mempesona. Ini hampir seperti memadatkan puluhan ribu senjata spiritual untuk menyerang pada saat yang sama. Jika setiap serangan, rata-ratanya, berada pada level pembunuh dewa, maka kekuatan gabungan dari puluhan ribu serangan setidaknya akan melampaui kekuatan Raja Dewa. Kekuatan yang begitu dahsyat, begitu dilancarkan, seketika itu juga menghancurkan penghalang ruang angkasa dengan kekuatan guntur dan langsung menuju ke wajah Xiao Chen. Dapat dikatakan bahwa langkah ini telah menghancurkan penghalang ruang angkasa. Bahkan Xiao Chen, menggunakan lompatan luar angkasa, tidak dapat menghindarinya. Sebenarnya, Xiao Chen tidak ingin bersembunyi, dan dia tidak akan bersembunyi. Dia bertabrakan langsung dengan energi yang memadatkan puluhan ribu cahaya ilahi. Hanya dalam sekejap, dia langsung menghancurkan cahaya suci. Bukan hanya itu saja, dia terus bergerak maju, dan bagian di belakang cahaya ilahi itu juga hancur berkeping-keping olehnya, dan benar-benar terjepit dan runtuh. Xiao Chen menghancurkan sinar serangan yang panjangnya jutaan meter dengan sikapnya yang tak tertandingi. Para dewa di istana abadi semuanya putus asa. Benar-benar putus asa. Mereka bahkan tidak sempat panik, karena Xiao Chen sudah tiba di depan mereka. Jika Tuhan memberi mereka kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah mematuhi perintah dan datang berkumpul. Awalnya, mereka tidak menyangka kalau mereka akan melawan orang mesum seperti Xiao Chen. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan berani melakukannya sekalipun mereka dipukuli sampai mati. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Saat mereka tiba di sini, segalanya sudah ditakdirkan. Xiao Chen bagaikan seekor naga yang menyeberangi lautan, menghancurkan apa saja dengan mudah dimanapun ia lewat, tanpa ketegangan sama sekali. Ledakan-ledakan-ledakan. Puluhan kapal perang Lingu meledak pada saat yang sama, dan kembang api yang indah dan mempesona bermekaran di langit berbintang yang luas. Seluruh bidang bintang gelap di sekitarnya menyala. Ledakan terus berlanjut, api menyebar, dan guntur menggelegar, menggemparkan seluruh istana Qinzuang. Putra tertua Raja Qinzuang, Yingkou, seorang master setingkat Raja Dewa, baru saja diperintahkan ke medan perang. Ketika dia melihat pemandangan ini, matanya langsung berubah menjadi merah darah. Tahukah Anda, itulah seluruh fondasi istana Qinzuang. Hampir 20 atau 30 istana abadi. Ada juga dewa tepat di bawah istana. Jumlahnya ada lusinan. Bersama dengan kapal perang Lingu dan jutaan murid, mereka semua dibunuh oleh Xiao Chen dalam satu gerakan, tanpa ampun. Dapat diprediksi bahwa bahkan jika istana Qinzuang lolos dari bencana ini, ia akan dilemparkan ke dalam jurang dan tidak akan dapat pulih tanpa 1000 tahun. Dengan kemarahan seperti ini,
mengambil pekerjaan paruh waktu sama saja dengan menggali kuburan leluhur. Binatang, aku akan membunuhmu. Yingkou meraung, dan energi alam Raja Dewa meledak keluar. Kekuatannya yang luar biasa membuat sayap emas muncul di belakangnya. Ini adalah seni bela diri unik dari istana Pangeran Qinzhuang. Pada saat yang sama, itu juga merupakan energi yang terbentuk karena kemarahannya yang berlebihan. Karena bentuk ini, kekuatannya tiba-tiba meningkat 3 kali lipat. Berikan padaku. Namun, saat dia mengangkat tinjunya dan bahkan belum mengucapkan kata, mati, Xiao Chen menyerang dengan energi yang lebih cepat dan lebih kuat. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, Xiao Chen menghancurkan seluruh energi internalnya, lalu menghantam dadanya. Kekuatan yang amat dahsyat itu langsung menyebabkan Yingkou mundur dengan cepat, dan akhirnya, ia menghantam keras sebuah planet kecil. Planet ini sebesar bulan. Namun, setelah Yingkou menabraknya, kekuatan tertinggi Xiao Chen menembusnya dan langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kekuatan super dahsyat, menakutkan. Raja Zhuang dari Qin yang baru saja tiba-tiba matanya berubah menjadi merah darah dan terbuka selebar seekor lembu. Tidak, bajingan, binatang. Kembalikan nyawa anakku. Dia sangat marah, dan dengan sikap yang paling keras, dia menekan Xiao Chen tanpa ampun. Dia tidak membutuhkan gerakan atau emosi ekstra. Dia hanya perlu mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang Xiao Chen dengan kejam. Dia ingin balas dendam. Dia ingin membunuh Xiao Chen. Dia ingin menghancurkan segalanya. Dengan cara ini, ia mengenang putranya. Namun, hampir pada saat ini, Xiao Chen menendangnya tanpa ampun. Pengadilan kematian. Satu tendangan. Area seluas bumi hancur dalam sekejap. Adapun Raja Zhuang dari Qin, tidak ada ketegangan sama sekali. Dia ditendang hingga hancur berkeping-keping di tempat, menciptakan kabut berdarah. Pemandangan ini disaksikan oleh dua pangeran Raja Zhuang dari Qin lainnya yang datang bergegas. Mereka begitu ketakutan hingga raut wajah mereka berubah drastis, mereka mengompol di celana, dan berlari kembali secepat yang mereka bisa. Cepat, lari. Mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk berseru pada saat yang sama, mereka benar-benar putus asa. Tetapi saat ini, Xiao Chen sudah mengarahkan pandangannya pada mereka. Tidak seorang pun dari dinasti Qin besar dapat melarikan diri. Semua orang harus mati. Bab 558. Kedua pangeran istana Qinzhuang, para petarung alam Raja Dewa yang kuat, melarikan diri dengan kecepatan cahaya. Sebelum mereka bisa meninggalkan planet itu, Xiao Chen langsung menebas mereka. Cahaya pedang itu panjangnya miliaran kaki. Dengan satu gerakan, seluruh planet hancur. Kekuatan super, niat membunuh yang luar biasa. Inti bintang hancur, dan ledakan itu menelan semuanya dengan cara yang tak terkalahkan, dan seluruh langit berbintang terpelintir. Kedua penguasa alam Raja Dewa baru saja melarikan diri dari atmosfer ketika dalam sekejap mata mereka tersedot hidup-hidup oleh ledakan planet yang dahsyat. Tidak, tidak. Kedua orang ini, sampai saat kematiannya, tidak tahu mengapa mereka meninggal. Ya, Xiao Chen bahkan bisa menghancurkan planet. Namun, bagi mereka, ini adalah kehancuran, tetapi bagi Xiao Chen, ini hanyalah permulaan. Apa yang ingin dia hancurkan adalah dinasti Qin, bukan hanya tempat kecil ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergerak maju lagi. Satu demi satu istana kerajaan diinjak-injak hingga berkeping-keping di bawah kaki Xiao Chen. Para bangsawan ini hampir tak terkalahkan di mata orang lain. Di mata Xiao Chen, mereka semua hanyalah semut yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Dinasti Qin sedang kacau saat ini. Laporkan, laporkan. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kaisar Qin mengerutkan kening. Ada apa? Kenapa kamu begitu gelisah? Orang bumi itu datang untuk membunuh kita. Beberapa waktu lalu, Istana Qinzhuang mengirim pesan darurat, dan dalam sekejap mata, Istana Qinxiang dan Istana Qinyi juga mengirim pesan. Sekarang, beberapa istana telah terputus. Apa katamu? Kaisar Qin tiba-tiba berdiri dan melotot padanya. Bajingan ini, aku memberinya muka, kan? Aku ingin menyelamatkannya, tetapi dia malah berani membuat masalah untukku. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Yang mulia, beberapa istana telah runtuh. Orang ini terlalu kuat. Dia bisa menghancurkan istana hampir setiap menit. Apa yang harus kita lakukan? Biarkan kami para pangeran turun ke lapangan. Aku tidak percaya bahwa dia, seorang bintang yang sedang naik daun dari bumi, benar-benar dapat mengubah dunia. Ya, di istana Qin Bao, disertai distorsi ruang,
sebuah kapal perang Lingu yang besar melarikan diri dari kehampaan. Semua orang di kapal tidak dapat menahan napas lega. Pangeran kedua, ini adalah Istana Qinbao. Jaraknya kurang dari 5 istana dari kota kekaisaran dinasti Qin besar kita. Pangeran kedua menghela napas panjang dan berkata, untungnya, meskipun formasi lompatan ruang angkasa di kapal telah digunakan, kita sekarang telah tiba di Istana Qinbao. Sisa perjalanan dapat diselesaikan dalam waktu setengah batang dupa bahkan jika kita bergegas. Tidak perlu terlalu tidak sabar. Selamat, Pangeran kedua, karena berhasil lolos dari bahaya. Apa yang perlu diberi selamat? Dengan kekuatanku, tidak perlu mundur. Ini hanya mundur secara strategis. Jika ayahku tidak menyuruhku mundur, apakah aku akan takut pada manusia biasa? Konyol sekali. Ya. Pangeran kedua benar. Kau berada di puncak tingkat ke-10 alam Raja Ilahi. Bagaimana mungkin kau takut pada orang lokal? Huff. Berhenti bicara omong kosong dan kembalilah ke pengadilan untuk melapor terlebih dahulu. Ya. Kapal Lingu hendak berangkat lagi. Saat berikutnya, beberapa kapal Lingu muncul di langit berbintang dan menyerang dengan cepat, menghalangi kapal Lingu. Anak buah pangeran kedua berteriak dengan marah. Apakah kau buta? Siapa yang menyuruhmu menghentikan kami? Lihatlah dengan saksama, ini adalah kapal perang Lingu milik pangeran kedua dari dinasti Qin. Kau tidak ingin hidup. Semua orang tampak serius dan berkata, benar sekali, kami di sini khusus untuk mencari pangeran kedua. Jantung pangeran kedua berdebar kencang, dan dia bertanya tiba-tiba. Ada apa? Apakah pantas bagimu untuk datang kepadaku secara khusus? Melaporkan kepada pangeran kedua, bahwa manusia bumi itu datang untuk membunuh kita. Hanya dengan satu batang dupa, dia telah menghancurkan beberapa istana. Saat ini, dia mungkin kurang dari 30 napas dari Istana Qinbao. Apa katamu? Pangeran kedua hampir mati ketakutan. Bukan hanya dia, semua orang di seluruh kapal bergetar hebat. Hanya dengan satu batang dupa, mereka merebut beberapa istana. Itu istana kerajaan. Ini bukan istana abadi. Dia benar-benar menghancurkan begitu banyak di antaranya hanya dengan satu batang dupa. Apakah ini adil? Apakah masih ada hukum? Pangeran kedua, Yang Mulia telah memerintahkan semua pangeran untuk bergegas ke garis depan untuk bertempur. Anak laki-laki itu akan segera tiba, tolong segera bergegas ke garis depan. Murid pangeran kedua mengecil, dan dia segera berkata, apa kau gila? Seorang pria kuat di level ini pasti memiliki kekuatan seperti Kaisar Ilahi, kan? Kau memintaku untuk pergi, mengapa kau tidak pergi? Pihak lain berkata dengan dingin. Saya bukan pangeran dinasti Qin. Selain itu, saya akan segera bergegas ke garis depan. Pangeran kedua tidak perlu khawatir. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah planet berjarak 100 juta kilometer mulai memancarkan cahaya terang. Kekuatan dahsyat itu membuat semua orang yang hadir menggigil hebat dalam sekejap. Kalau begitu, jarak itu adalah rumah Pangeran Xuan di sebelahnya, kan? Kelihatannya bagus, bukan? Apakah aku salah lihat? Planet istana Pangeran Xuan meledak. Pangeran kedua, tampaknya Anda tidak salah. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, alarm melengking mulai terdengar dari beberapa kapal Lingu. Waspada! Waspada! Respons berenergi tinggi di depan. Alarm! Alarm! Pangeran kedua dan semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa gemetar di dalam hati mereka. Energi yang sangat kuat. Kekuatan itu masih ada di istana Qin Xuan, dan aku benar-benar bisa merasakannya di sini. Terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Kita akan mati. Mundur. Mundur cepat. Pangeran kedua buru-buru memerintahkan mundur. Namun, kapal perang Lingu dari istana Qinbao menolak untuk melepaskannya. Pangeran kedua, apakah Anda lupa perintah Yang Mulia? Pangeran kedua, kamu setidaknya adalah Raja Ilahi Puncak, bagaimana kamu bisa begitu pemalu? Pangeran kedua, persetan dengan nenekmu. Mata pangeran kedua merah karena dia terlalu marah. Wajah tampannya merah sekali. Apa kau tidak lihat? Makhluk macam apa dia? Bisakah aku mengalahkannya? Jika aku membunuhnya, bukankah itu seperti ngengat yang terbang ke api dan mencari kematian? Minggirlah dari hadapanku. Atas perintah pangeran kedua, kapal Lingu langsung menjatuhkan kapal Lingu milik orang lain. Kapal Lingu miliknya memiliki level 600.000 meter, sedangkan yang lain hanya memiliki kapal Lingu beberapa ribu meter. Di hadapannya, mereka bagaikan ikan besar dan gorengan. Dia langsung menghancurkan kapal-kapal Lingu ini.
Membiarkan dia bertarung dengan Xiao Chen. Pergilah ke neraka. Siapapun yang ingin bertarung, silakan bertarung. Dia tidak ingin mati. Tidak mudah baginya untuk memiliki identitas yang baik dalam hidupnya. Latar belakang keluarga yang bagus. Dia juga telah berkultivasi hingga tingkat kesempurnaan ke-10 di alam Raja Ilahi. Dia hanya perlu sedikit lebih berkembang untuk bisa menerobos ke alam Kaisar Ilahi. Dia tidak bisa mati di sini. Bersambung.